Terakhir, nyobain OnePlus 12 di awal tahun banget, bulan Januari. Sekarang menjelang akhir tahun, di bulan November, kita udah kedatangan OnePlus 13. OnePlus 13 ini menarik menurut gue, karena gue merasa di OnePlus 13, OnePlus tidak mencoba untuk berkompetisi dengan saudara-saudaranya dari BBK Group. OnePlus dengan OnePlus 13, mereka berusaha untuk stay true kepada DNA-nya, yaitu smartphone flagship yang reliable dan all-rounder. That's it. Pokoknya nggak stand out di area tertentu lah. Nah, dulu mungkin resep ini jitu ya, tapi mungkin di tahun 2024 tidak sepenuhnya manjur. Let's go, kita bahas OnePlus 13. OnePlus 13 hadir dengan resep tongkrongan real Android flagship yang kekinian banget. Body boxy ditandem dengan layar quad micro curve. Yang gue beli dari Gondry Store ini adalah opsi warna biru. Satu-satunya opsi warna dengan finishing kulit organik. Di tangan, menurut gue, berasa lebih premium dan solid dari pendahulunya. Meski sedikit lebih ringan. Ya mungkin karena boxiness-nya itu tadi. Secara bahasa desain basic, gue merasa ini hanya refinement saja ya dari OnePlus 12. Placement kamera island sedikit masuk ke dalam, dan placement logo Hasselblad dipindah. Palingan yang gue sayangkan, frame-nya tuh punya finishing mirror atau glossy. Jadinya mudah banget jadi sarang fingerprint. Dan di mata gue sedikit mengurangi feel premiumnya. Nggak lupa, seperti beberapa saudaranya dari BBK Group juga, OnePlus 13 kini sudah dilengkapi dengan IP rating 68 dan 69. Oh ya, sebelum bahas lebih lanjut, gue appreciate case bawaannya yang desain dan warnanya senada dengan backdoor HP-nya. Next, meski layar AMOLED-nya beda bentuk dengan OnePlus 12, tapi spek basicnya masih mirip, mulai dari ukuran, resolusi dan pixel density, refresh rate, sampai dengan peak brightness-nya. Gue merasa bahwa desain layar dengan micro quad curve begini adalah way to go ya, instead of flat total. Gue justru pengen si iPhone ke depannya begini. Men-trigger UI yang berbasiskan gesture dengan display seperti ini berasa ekstra smooth dan seamless experience-nya. Experience menikmati konten di layarnya sangatlah enjoyable. Bagus pol. Sebagai catatan aja, saat awal beli, gue merasa warna layarnya rada flat. Ternyata color mode defaultnya natural. Jadi gue adjust ke vivid supaya lebih gonjreng. Terus settingan resolusi dan juga refresh rate gue polin dari defaultnya. Nggak mau rugi pada dasarnya karena udah menggunakan sebuah handphone high-end. Beberapa kapasitas baterai handphone flagship Android tahun ini sudah menyentuh angka 6000 mAh. Ya termasuk OnePlus 13 ini, rahasianya di baterai silikon karbon yang form factor-nya lebih slim namun punya energy density yang lebih tinggi. Makanya bisa semakin gede kapasitas baterai yang ditampung. Terbukti juga di OnePlus 13. Meski kapasitas baterai lebih besar dari pendahulunya, tapi justru lebih tipis bodinya dari OnePlus 12. Bahkan yang backdoor-nya kaca lebih tipis lagi dari yang varian leather. Out of the box, OnePlus 13 kebagian charger 100 watt yang bisa ngisi penuh baterai jumbonya dalam waktu kurang lebih 40 menit. Untuk metode ngecas wireless bisa ngecas up to 50 watt, tentunya dengan charging pad yang spesifik juga. Untuk SOT, gue bisa dapat kurang lebih 7 jaman. Sama Xiaomi 15 Pro yang kapasitas baterainya beda tipis sama OnePlus 13. Serta SoC-nya sama juga, Snapdragon 8 Elite. Nyenggol Snapdragon 8 Elite, gue bahas singkat aja. Kalau mau lengkap, tonton video ulasan Xiaomi 15 Pro K2G. Di sana kita bahas detail. Singkat cerita, by benchmark kalau sedikit kita bandingkan dengan Xiaomi 15 Pro, angka Antutunya lebih tinggi di OnePlus 13, 2,8 jutaan. Ini lebih mendekati dengan angka 3 juta yang dipamerkan Qualcomm di reference design phone-nya yang sempat dicoba oleh Al di Hawaii. Namun, kalau kita coba jalanin 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kelihatan OnePlus 13 stabilitasnya lebih rendah, meski best loop score-nya lebih tinggi sekitar 10%. Dan suhu akhirnya lebih adem 3 derajat dari Xiaomi 15 Pro. Tebakan sih karena di throttle lebih cepat. Nah, perbedaan karakter suhu dan angka benchmark kedua HP ini masih bertahan sampai 3D Mark Still Nomad Light Stress Test sekalipun. Yang mana ini adalah cermin dari gaming experience sehari-hari. Pada dasarnya, gue melihat OnePlus lebih bisa menjinakkan SoC Snapdragon 8 Elite dibandingkan Xiaomi. Minimal kita bicaranya compare sama-sama yang versi China. Sekaligus, ini menggambarkan bahwa beda brand, beda juga tuningannya.
sehingga suhu dan performa pun bisa beda. Kamera. Dari OnePlus 11 ke OnePlus 12, kelihatan banget OnePlus usaha banget buat upgrade spek kameranya. Tentunya supaya setara sama jagoan flagship BBK Group yang lainnya. Tapi lain ceritanya nih sama OnePlus 13. Sensor kamera utama dan selfie-nya nggak kebagian upgrade. Masih sama kayak OnePlus 12. Sedangkan untuk lensa tele 3X-nya, justru sekarang secara spek tidak lagi menggunakan lensa tele periskop OV64B atau sejenisnya. Justru pakai sensor mainstream 50 megapiksel IMX882 yang banyak dipakai di handphone lini mid-range juga, seperti Poco F6, Realme 12 Pro, ataupun Vivo V40 Lite. Sedangkan untuk lensa ultrawide-nya, hitungannya ya minor change aja. Dia merangkap makro ya, belum bisa telemakro nih dia. Dengan spesifikasi seperti itu bukan berarti output kameranya jelek ya. Kita mulai dari video. Buat kamera depan, OnePlus 13 bisa merekam up to 4K 60 fps. Tidak ada komplain terkait dari kualitas gambarnya, bagus, dan juga footage-nya seperti yang kalian bisa lihat, stabil. Kalau ada fitur yang menarik dari perekaman video adalah tentang perekaman audionya. Punya fitur yang namanya Sound Focus, di mana suara yang keluar dari objek yang berada tepat di depan kamera, baik kamera depan maupun kamera belakang, bakalan lebih stand out dengan cara mereduksi noise yang berada di sekitar. Buat perekaman video di belakang, maksimal bisa merekam di 8K 30 fps. Ya, gambarnya tipikal 8K, tajam, dan juga masih cukup stabil. Walaupun memang nggak super smooth banget ya. Kalau mau gonta-ganti lensa ya harus pakai 4K 60 fps, cuman nggak bisa ke kamera depan memang. Dan kalau mulai dari 3X mau kembali ke ultrawide itu berasa banget nggak smoothnya perpindahan lensanya. Ngejedak banget lah pokoknya. Buat hasil jepretannya, nggak kalah bagus kok sebenarnya sama videonya. Main kameranya reliable, punya output warna yang nggak lebay, skin tone gue juga masih bisa dibilang terjaga dengan baik. Di backlight juga masih bisa perform dengan oke, dan image range-nya masih terjaga. Palingan kalau udah masuk indoor lighting yang tricky, kelihatan detailnya mulai drop. Portrait mode juga sama demikian. Di low light, selama masih ada sumber pencahayaan, hasilnya juga masih bisa diandalkan. Buat lensa telenya, up to 6 kali zoom masih bagus. Tapi kalau udah di 10 kali zoom dan di atasnya, gue merasa nggak sepowerful OV64B. Di periskop OV64B gue yakin tulisan poin-poin di papan tersebut harusnya masih bisa kebaca dengan jelas. Anyway, gue happy lensa telenya 3 kali optical zoom. Lebih kepake di banyak skenario buat gue, ketimbang tele 5 kali optical yang terlalu tight framingnya. Jadinya use case scenario-nya lebih sedikit. Foto portrait juga lebih asik di 3X. Lensa ultrawide-nya typical ultrawide 50 megapiksel yang sudah banyak kita bahas. Lebih tajam pokoknya dari 8, 12 atau 13 megapiksel ultrawide pada umumnya. Dan warnanya di sini enggak jomplang banget dengan main kameranya, masih termasuk balance. Ya intinya sih, experience kamera dari OnePlus 13 ini fine, tapi nggak sampai yang gimana sampai wah gitu loh. Beberapa hal basic yang perlu diketahui terkait OnePlus 13. Di samping kiri frame, masih ada silent switch atau slider yang kini sangat gue rindukan di iPhone. Di China, ada dijual varian RAM 24GB dengan internal storage 1TB. Vibration motor, haptic feedbacknya, empuk dan garing. Empuk garing ini jadi keinget sama bakwan gue. Lanjut. Output stereo speakernya bagus sih, kencang, ngebas. Walaupun gue berharap separasi antara vokal dan musiknya harusnya bisa lebih baik lagi. OnePlus keluaran China menggunakan ColorOS 15 on top of Android 15. Fitur-fitur AI basicnya udah termasuk lengkap, mulai dari yang berhubungan dengan image editing sampai dengan productivity. Mungkin nanti kita cek tipis-tipis di Oppo Find X8 Pro aja. Secara basisnya kan mirip ya. Karena yang di OnePlus China ini banyakan supportnya buat apps China. Udah sih, itu aja. Oke,
OnePlus 13. Seperti yang gue bilang di awal, ini adalah sebuah handphone flagship yang reliable dan juga all-rounder. Gue bisa kasih nilai untuk semua area, mulai dari B+ sampai dengan A-. Tidak ada satu hal pun yang deal breaker atau mengecewakan. Tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa HP lain yang bersaing di segmen yang sama, gue melihat OnePlus 13 tidak ada daya tarik khususnya, atau tidak ada USP yang shining banget, yang stand out banget. Kalau kita lihat, Oppo dan Vivo mereka heavy banget on camera. Google dan Samsung sekarang heavy banget on AI. Sedangkan kalau Apple jualannya ekosistem. Sedangkan OnePlus nggak ada. Ya udah, as simple as ini adalah sebuah handphone flagship yang bagus, all-rounder, yang mana nggak jarang di zaman sekarang experience serupa kita bisa dapetin dari premium mid-range ataupun flagship killer, yang tentunya harganya lebih affordable lagi dibandingkan OnePlus 13. Jadi, usaha untuk mengambil hati calon buyer dari OnePlus 13 ini harus lebih ekstra, kecuali emang spesifik sama orang yang paham akan OnePlus. Tertarik? Belinya di Gondrai Store. Gondrai Store masukin handphone, bayar pajak. Jadi IMEI dan sinyal dijamin aman. Dan walaupun Gondrai jualan OnePlus China, tapi di Gondrai region lock-nya sudah dibuka. Jadi bisa dipakai di luar China. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys.